Copot foto Prabowo, begitulah yang dilakukan oleh loyalis atau pendukung setia Prabowo Subianto, di mana mereka ini dikabarkan kecewa nih positive people dengan langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto. Yang salah satunya adalah langkah di mana dia masuk dalam BOP sehingga bisa duduk bareng dengan Israel di sana. Lalu seperti apa kekecewaan yang diungkapkan, kita akan reaction bersama dari laman Tameng Garuda dalam laman Instagram. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Buka! Tidak boleh dari kantor ini. Buka! Buka, sebentar! Buka, teman. Awalnya dia pidato di PBB. Palestina, harga mati. Belakangan Prabowo duduk dekat-dekat dengan Donald Trump. Bingung saya jadinya. Oleh karena itu saya minta semua yang terkait dengan Prabowo, yang terkait dengan relawan Prabowo Merah Putih, bukan secara presiden ya. Buka! Tidak boleh dari kantor ini. Buka! Buka, sebentar! Buka, teman. Kita menghormati Prabowo secara Presiden Republik Indonesia. Tapi secara kerelawanan Prabowo Merah Putih, enggak. Buka! Tidak boleh dari kantor ini. Buka! Wow, berani banget. Wah, keren ini, salut banget sama bapaknya. Kalau emang yang didukung sudah tidak sesuai dengan jalurnya, ya udah gitu. Karena sebenarnya kita mendukung gagasan yang dibawa. Kalau misalnya dia melenceng, ya kita juga bisa aja cabut dukungan seperti itu. Jadi jangan mendukung itu karena sosoknya, tapi karena emang gagasan yang dibawa seperti itu. Ya nggak sih? Kita baca captionnya, loyalis Prabowo kecewa karena Prabowo tidak tidak konsistensi dukung Palestina, malah dekat dengan Donald Trump gitu, dari laman Instagram Tameng _Garuda.muda. Wah, ini tadi bapaknya minta bahwa untuk dicabut foto Prabowo dan segala atribut-atribut yang berkaitan dengan Prabowo di situ, karena ketidakkonsistensinya Prabowo ini dalam mendukung Palestina seperti itu, karena dengan gabung BOP, Board of Peace, yang nggak jelas tuh itu emang benar-benar untuk kepentingan Palestina atau justru malah untuk kepentingan Israel. Nah, kita nggak ngerti. Tapi kalau netizen menanggapi video yang ini seperti apa? Kapan demo lengserkan ante-ante asing? Waduh, langsung ada yang komen seperti itu ya. Jempol gitu. Terbaik Bapak turunkan Prabowo Gibran karena sudah melanggar Undang-Undang 45. Bapak ini berarti paham Undang-Undang 45. Awal mula kehancuran Prabowo. Hidup rakyat Palestina, Free Palestine gitu. Lengserkan Prabowo buat apa gebrak-gebrak meja dulunya, kok sekarang ikutan BOP. Gara-gara nih Indonesia jadi dijual sama Amerika. Masya Allah, Bapak sangat berani sekali. Semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kalau berharap kepada manusia. Saya setuju, Pak gitu. Pemimpin berkualitas itu Ganjar Pranowo, Deddy Mulyadi, Purbaya, Anies Baswedan gitu. Masya Allah gitu ya. Keren gitu. Yang salah itu pemilih bodoh yang memilih tanpa melihat rekam jejak gitu. Makanya kalau milih pemimpin jangan ngelihat dari uangnya. Betul, nggak konsisten dukung Palestina jadi pemimpin, tahu nggak omon-omon alias konsisten itu tantangannya gimana? Action nggak semudah berbicara. Prabowo, waduh, mantap, lanjutkan Pak, kebenaran, semoga Allah selalu melindungi kalian, amin. Gaya tangannya sih udah mirip. Mantap, makin kesini makin gila aja kebijakannya. Begini baru benar, bukannya udah salah masih aja dibela, itu namanya cinta buta. Hidup Jokowi, hidup Donald Trump, hidup Netanyahu gitu ya. Dikasih contoh pemimpin yang cerdas, nasionalis, dan agamis, nggak mau malah milih yang seperti itu. Yang begini resikonya ya silahkan jogeti aja. Nah gitu dong, sadar sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat setelah berbuat salah atau salah pilih. Semoga pendukung lainnya juga sadar. Dikasih orang cerdas malah bilang pro Mega dan anak abah. Mamam tuh oke gas goyang gemoy, bahlul gitu ya. Tadi komentar-komentar netizen tuh, ya ini gue salut sih dengan apa yang dilakukan oleh bapak ini ketika apa yang dia dukung dan seperti udah nggak sejalan dengan apa pemikiran dia atau harapan dia, ya udah tinggalin seperti. Dan ini benar-benar dia berani loh, karena ya gue tahu nih dia rasa kecewanya pasti kecewa banget karena dia selama ini ngedukung, ya dia mungkin di grassroots ikut berjuang sewaktu pilpres atau seperti apa, tapi ya ketika sudah yang diperjuangkan udah jadi, bersyukur, tapi kok malah jadinya begini. Nah makanya dia
itu tadi sebaik-baik orang tuh bertobat ketika udah tahu salah terus dia bertobat gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.